Nah, apakah Anda mengakui Siap bahwa salah. siap salah ya? Jadi Siap salah. persiapan itu adalah sangat Siap penting. salah. Halo, pagi ini aku dan Pak Buju akan mengantar anakku yang bungsu ini berdinas. Dia berdinas di Pulau Sebatik, yaitu perbatasan Indonesia, Malaysia, khususnya negeri Sabah. Nanti di sana dia akan melaporkan tentang kegiatan peringat perayaan 17 Agustus di pulau kecil itu, tapi pulau yang unik pastinya, pulau yang di mana di sana dua negara berdampingan, yaitu Indonesia Malaysia. Nah, pagi ini ada satu hal yang menarik, yaitu tentang persiapan sebelum kita berangkat bertugas sebagai seorang jurnalis. Nah, itu kebetulan dia dari kemarin sudah mempersiapkan naskahnya, apa yang akan disampaikan nanti, dengan membuka berbagai referensi tentang Pulau Sebatik dan tentang negara tetangga di sana, tentang segala hal berkaitan dengan kehidupan dua negara yang hidup berdampingan, bermasyarakat dalam kegiatan sehari-hari secara ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan pastinya. Sebagai seorang reporter, kita harus suksesnya sebuah laporan itu pertama adalah dari perencanaan baik pribadi, apa yang perlu disiapkan secara pribadi, maupun persiapan wawasan dan juga persiapan peralatan untuk kameramen. Nah, jadi sekarang kita lihat nanti hasilnya ya. Oke, kita review ya bareng-bareng. Kita lewat jalur kontraflow. Sini dulu. Suruh maju. Udah. Ini nih satu persiapan yang agak lalai, ternyata dia belum boosting, sementara dia belum PCR. Harusnya kemarin dia. Ini satu kesalahan persiapan yang kurang. Bentuk persiapannya mudah-mudahan lancar. Oh, sudah ya. Nah, apakah Anda mengakui Siap bahwa salah. siap salah ya? Jadi Siap salah. persiapan itu adalah sangat penting. Oke? Jangan diulangi lagi, oke? Siap senior. Mudah-mudahan persiapan yang lain matang. Gimana hasilnya? Negatif. Oke, alhamdulillah. Ya sudah. Pelajaran guys ya, persiapan nomor 1. Iya. Repot. Iya dong. Kalau enggak jadi ribet kan urusannya. Yang harusnya sudah santai jadi uji adrenalin. Oke deh. Takeoff-nya jam 10 pagi ke Tarakan, tapi kru yang sudah ada di bandara baru reporter. Bisa dibayangkan Jakarta yang padat, yang ramai di jam-jam kerja seperti ini sangat riskan. Akhirnya sang jurnalis pun berangkat. Semoga sukses ya. Sukses ya. Oke, mudah-mudahan lancar semuanya. 2 tahun kemerdekaan Indonesia di Pulau Sebatik, perbatasan Indonesia-Malaysia, akan disampaikan oleh Faris Naufal dan juru kamera Fahri Rahmat Hakim langsung dari Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Faris, selamat malam. Bagaimana persiapan di sana jelang peringatan 77 tahun Indonesia Merdeka? Ya, selamat malam Oki dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan antusiasme yang tinggi dari warga yang berada di kawasan
Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77. Besok sangat terasa di sini. Dan hal itu terlihat dari persiapan upacara yang akan dilaksanakan besok pukul 9 waktu Indonesia Tengah di lapangan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN di tempat saya melaporkan saat ini, dan tepatnya lapangan itu berada di belakang saya, dan terlihat juga persiapan sedang dilakukan seperti penurunan kursi dan mapping tempat agar upacara bisa berjalan dengan lancar. Dan juga nantinya akan dimeriahkan oleh perlombaan-perlombaan seperti panjat pinang, balap karung, lomba makan kerupuk di lapangan Sungai Nyamuk, dan turut hadir juga warga Malaysia dalam meramaikan Hari Kemerdekaan Indonesia ini sebagai bentuk toleransi antar negara. Dan yang menarik di sini nantinya akan ada pembentangan bendera merah putih terpanjang di Indonesia, dan yang menariknya pembentangan itu akan dilaksanakan di laut, dan yakni sepanjang 10,2 km oleh sejumlah warga Sebatik dan bersama para nelayan yang terbentang mulai dari Pos Lanal Sei Pancang hingga perairan Sei Bajau. Dan terpantau juga tadi pemirsa di jalanan para pengendara motor dan mobil sudah mendekor kendaraan mereka dengan serba merah putih, dan juga di beberapa rumah makan tadi terlihat pendekoran juga serba merah putih, bahkan sampai seragam karyawannya di salah satu restoran yang kami pantau memakai seragam berwarna merah putih dan disertai dengan balon-balon bertuliskan Dirgahayu Indonesia ke-77 dan berwarna merah putih. Nah, sementara itu pemirsa perlu diketahui Kalimantan Utara ini atau Kaltara yang merupakan provinsi termuda di Indonesia kini terus berbenah, dan banyak keunikan di provinsi ke-34 ini, yakni yang paling menonjol adalah Pulau Sebatik yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan Kaltara di tempat saya melaporkan saat ini. Di sini terdapat dua kehidupan dari dua negara, yakni Indonesia dan Malaysia, yang hidup berdampingan secara harmonis karena Pulau Sebatik adalah milik bersama dengan pembatas teritorial yang jelas. Dan berdasarkan data terakhir di Pulau Sebatik yang luasnya sekitar 246 km persegi ini dihuni oleh hampir 50.000 WNI atau warga negara Indonesia dengan mata pencarian rata-rata di bidang nelayan, perkebunan, dan juga petani. Dan keunikan lainnya di sini yang bisa kami sampaikan pemirsa, mata uang yang digunakan di sini bisa menggunakan mata uang rupiah dan juga mata uang ringgit yang merupakan mata uang Malaysia. Seperti contohnya tadi saat saya membeli nasi bungkus, saya bisa menggunakan mata uang rupiah dan meminta kembalian dengan mata uang ringgit, dan itu menjadi salah satu hal yang menarik di Pulau Sebatik yang merupakan perbatasan antara Indonesia dan negeri jiran Malaysia. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan terkait persiapan upacara kemerdekaan besok di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kembali ke Anda, Oki, di studio. Kalimantan Utara, selamat malam. KPLP, Satpol PP dan Negara Indonesia dengan Malaysia pastinya mereka Farid Naufal yang berada di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Farid, bagaimana peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia di Pulau Sebatik? Baik, selamat siang Leni dan juga pemirsa dari Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dapat kami laporkan serangkaian acara sakral dalam memperingati detik-detik proklamasi sudah dilaksanakan di lapangan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Sebatik di tempat saya melaporkan saat ini, yang telah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah pagi tadi. Dan upacara bendera yang dipimpin oleh Komandan Lanal Nunukan diikuti oleh sejumlah pelajar di wilayah Kecamatan Sebatik, dimulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA bersama dengan sejumlah mahasiswa, ada juga nelayan dan bersama anggota TNI dan Polri yang bertugas di sini. Dan usai upacara dilanjutkan dengan perlombaan khas seperti lomba panjat pinang, balap karung, lomba makan kerupuk dan sebagainya yang dilaksanakan berbeda tempat, namun perlombaan ini dilaksanakan di lapangan Sungai Nyamuk Sebatik Timur. Dan tak hanya di situ pemirsa, ada yang spesial pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini, yakni adanya perbentangan bendera merah putih terpanjang di laut, yakni sepanjang 10 km yang dilakukan oleh sejumlah warga Sebatik dan juga para nelayan di sini. Ada juga pengibaran bendera merah putih di dasar laut sedalam 12 meter dan di 77 spot yang berbeda dari Sabang sampai Merauke yang dilakukan oleh TNI AL yang secara bersamaan. Dan pemirsa,
di daerah perbatasan seperti Sebatik ini yang merupakan perbatasan antara negara Indonesia dengan Malaysia, pastinya mereka memiliki makna merdeka tersendiri dan mereka bisa bisa mendefinisikan arti merdeka mereka sendiri. Dan berikut kita dengarkan makna kemerdekaan dari Komandan Satgas Marinir Ambalat ke-28, Kapten Marinir Andreas Pasawilian Manalu. Makna kemerdekaan itu sendiri bagi kami ialah khususnya di daerah perbatasan, bagaimana daerah perbatasan ini terbebas dari peredaran narkoba, human trafficking, peredaran barang-barang ilegal yang masuk ke daerah ini, sehingga hal tersebut dapat kita cegah dan yang pasti membawa dampak yang negatif bagi halal ini. Itu yang menjadi fokus dari pesan kemerdekaan kita pada tahun ini. Indonesia telah merdeka, semua warga juga telah merdeka dan semua warga Indonesia berhak mendefinisikan kemerdekaan mereka masing-masing sesuai arti yang ia inginkan. Dirgahayu Republik Indonesia, selamat ulang tahun ke-77 untuk Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, merdeka, merdeka. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dari Kalimantan Utara yang berbatasan dengan negeri jiran Malaysia. Wilayah utara seluas 187 km persegi masuk dalam wilayah Malaysia, sedangkan di bagian selatan seluas 246 km persegi merupakan wilayah Indonesia. Banyak keunikan di pulau berbatasan ini. Salah satu diantaranya perumahan di kawasan Tapal Batas, diantaranya rumah milik Pak Mangapara yang terbelah karena berada di dua wilayah negara yang berbeda. Rumah dengan warna merah putih, serta diselingi warna-warna kontras lainnya ini pada bagian ruang tamu dan tempat tidur menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Sementara, halaman rumah belakang, dapur, dan toilet masuk ke wilayah Malaysia. Keunikan rumah dua negara ini menarik perhatian banyak wisatawan yang datang ke Sebatik. Jumlah warga negara Indonesia yang menetap di pulau seluas sekitar 450 km persegi saat ini mencapai 50.000 jiwa dengan mata pencaharian sebagian besar bertani, berkebun, dan nelayan. Pulau Sebatik berbatasan langsung dengan Kota Tawau, Sabah, Malaysia. Dua bendera berdampingan dengan indahnya di perbatasan Desa Haji Kuning, Pulau Sebatik. Pasukan TNI siaga berjaga untuk mengamankan teritorial Indonesia dari berbagai ancaman keamanan agar kehidupan dua negara berjalan harmoni. Masyarakat di Pulau Sebatik menggunakan dua mata uang, yakni ringgit Malaysia dan rupiah. Mata uang ringgit digunakan para pedagang Indonesia untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari ke Malaysia. Karena hingga saat ini boleh dibilang belum banyak toko Indonesia di Pulau Sebatik yang menjual kebutuhan pokok. Nah, di sini saya mencoba membeli sebuah barang di salah satu warung menggunakan mata uang rupiah dan meminta kembalian ringgit Malaysia. Dan hal itu memang bisa dilakukan di sini. Ya pemirsa, hilang rasa penasaran saya akan rumah perbatasan Patok 3 Indonesia Malaysia di Desa Haji Kuning,
Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, atau yang sering dibilang rumah dua negara. Dan saya sudah tidak bingung lagi apa itu rumah dua negara, yaitu rumah yang berada di perbatasan antara Indonesia dan juga Malaysia. Dan perlu ditiru kerukunan, harmonisasi, dan juga toleransi antar dua negara di sini, dan bisa diimplementasikan pada desa-desa ataupun daerah-daerah perbatasan lainnya di Indonesia. Tim Liputan TVRI melaporkan. She turned the rain to a rainbow when I was living in the blue. Why then if she's so Antara negara Indonesia dan Malaysia pastinya mereka memiliki perfect, don't mean that it's working. So what can I do? When you're outside my mind, 'cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I